Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya. Di masa-masa seperti ini, yaitu kita dikarantinakan di rumah selama kurang lebih sudah 14 hari ini, kemudian akan ditambah lagi mungkin sekitar 1 minggu atau berapa lah, intinya sampai tanggal 21 April. Nah, kita juga harus membantu pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19 ini agar kita semua juga selalu sehat dan kita mampu menolong banyak orang dengan cara rebahan. Oke guys, di hari yang cerah, indah, dan menawan ini kita akan membahas tentang 7 tragedi kecelakaan pesawat Indonesia. Oke, tidak lama-lama lagi, mari kita masuk kepada listnya. Check it out. Yang pertama ada Garuda Indonesia yang jatuh di Bengawan Solo. Pada tanggal 16 Januari 2020 kira-kira sudah 2,000 years later. Nah, kira-kira 18 tahun yang lalu terjadi sebuah kecelakaan pesawat Boeing 737-700 registrasi PKGWA milik maskapai Garuda Indonesia. Siapa yang tidak tahu pesawat Garuda Indonesia ini? Please komen di bawah. Nah, pesawat dengan nomor penerbangan GA421 ini dengan rute Bandar Udara Selaparang Kota Mataram menuju Bandara Adi Sucipto Yogyakarta membawa penumpang dengan total 60 orang, yaitu 54 penumpang dan 6 awak kabin. Nah guys, jadi pesawat ini terbang dari kota Selaparang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan dijadwalkan akan tiba di Yogyakarta pada jam 17.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Nah guys, jadi ceritanya pesawat ini setelah terbang, pesawat ini dipiloti oleh seorang kapten yang bernama Abdul Rozak. Nah guys, setelah pesawat ini terbangkan dari Selaparang Kota Mataram menuju kota Yogyakarta, pada saat mencapai ketinggian 31.000 kaki di atas permukaan laut, keadaannya biasa-biasa saja atau ya pada rute biasanya, dan cuacanya juga cukup bagus untuk terbang. Nah, pada saat mau mendarat di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta, pesawat ini mulai turun. Kan mau mendarat kan, jadi pesawat ini mulai turun. Nah, saat turun itu pilot Abdul Rozak ini meminta kepada ATC Bandara atau Air Traffic Control Bandara untuk menyimpang sedikit dari rute yang sebenarnya dan diizinkan. Nah, setelah diizinkan akhirnya pesawat pun menyimpang sedikit karena di depan mereka itu terdapat sebuah awan yang mengandung hujan dan petir. Ya, siapapun pasti akan menghindarkan. Nah, pesawat itu pun menghindar. Tetapi saat berjalan ke depan, pesawat itu akhirnya memasuki 2 sel awan badai. Akhirnya pesawat itu pun masuk. Setelah 90 detik pesawat itu masuk ke dalam awan tersebut, tiba-tiba kedua mesinnya tidak berfungsi sama sekali dan kehilangan daya dorong. Nah, akhirnya pesawat itu pun turun ke ketinggian 18.000 kaki, dan akhirnya pilot dan kopilot berusaha untuk menghidupkan auxiliary power unit, tetapi itu pun tidak berhasil. Jadi guys, auxiliary power unit ini adalah unit daya cadangan untuk membantu menghidupkan mesin yang tadi mati itu. Tetapi proses itu pun tidak berhasil, dan akhirnya pesawat itu tinggal terombang-ambing dan pasti akan jatuh. Namun setelah dalam proses mau jatuh itu, pilot melihat sebuah sungai, anak sungai Bengawan Solo, dan Kapten Abdul Rozak ini pun memutuskan, oh kita akan mendarat di sini. Akhirnya mereka pun bersiap-siap, flight attendant atau pramugari pun menyiapkan penumpangnya dan memberikan informasi bahwa kita akan melakukan pendaratan darurat. Akhirnya mereka pun bersiap-siap dan pesawat itu akhirnya melakukan ditching di atas Bengawan Solo.
dan pesawat itu pun mendarat dengan sempurna di Sungai Anak Bengawan Solo. Dengan kejadian ini menewaskan 1 orang cabin crew, flight attendant, dan 22 cedera dan sisanya selamat. Yang kedua ada Mandala Airlines yang jatuh di Padang Bulan, Medan. Nah guys, tepatnya nih pada tanggal 5 September 2005 terjadi sebuah kecelakaan Boeing juga, Boeing 737 seri 200 registrasi PK RIM milik maskapai Mandala Airlines. Pesawat dengan nomor penerbangan RI091 ini jatuh di kota Medan saat melakukan proses lepas landas atau take off. Nah, jadi gini ceritanya guys. Jadi pesawat ini kan berangkat dari Bandar Udara Polonia Medan menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Dan pesawat ini membawa 117 orang, yakni 112 penumpang dan 5 awak kabin. Jadi pada jam 9.30 waktu Indonesia Barat, pesawat ini melakukan take off dari Bandar Udara Polonia Medan. Dan pada saat melakukan take off, pesawat ini pun saat dalam keadaan naik, dia melenceng ke kiri. Jadi seperti ini guys. Dia naik, terus melenceng ke kiri. Akhirnya pesawat itu pun jatuh dan menabrak tiang listrik di area bandara tersebut. Setelah menabrak tiang listrik tersebut, pesawat itu pun jatuh ke jalan raya dan menabrak lebih dari 5 rumah dan menyebabkan kematian orang di darat sekitar 49 orang di darat dan 100 orang meninggal dunia dan 17 orang dinyatakan selamat. Wah, kira-kira 17 orang itu duduk di mana guys? Nah, menurut kata orang Medan pada saat itu 17 orang itu berduduk dan berada di kursi paling belakang karena pesawat itu jatuh dan hanya menyisakan ekor pesawat. Jadi diperkirakan orang-orang yang selamat itu berada di kursi pesawat yang paling belakang sehingga mereka bisa selamat. Yang ketiga guys, ada Adam Air yang jatuh di Selat Makassar. Nah guys, pada tanggal 1 Januari 2007 terjadi sebuah kecelakaan pesawat Boeing 737 seri 400. Maskapai ini milik Adam Air dengan nomor penerbangan KI 574 yang mendapatkan rute dari Bandar Udara Juanda Surabaya menuju Bandar Udara Samratulangi Manado. Nah guys, jadi pesawat ini tuh membawa 91 penumpang dan 5 awak kabin. Nah, pada pukul 12.58 waktu Indonesia Barat, pesawat ini melakukan take off dari Bandar Udara Juanda Surabaya. Pada pukul 13.14 waktu Indonesia Barat, pesawat mulai naik ke ketinggian 22.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, pada pukul 13.19, pesawat Adam Air ini mulai naik ke ketinggian 10.688 meter dari atas permukaan laut. Nah guys, pada pukul 13.29 pesawat Adam Air ini dilihat oleh ATC bandara dia berbelok ke utara. Sedangkan diperintahkan dari ATC harus berbelok ke arah timur laut. Karena melihat Adam Air yang sudah keluar dari rute sebenarnya, akhirnya pihak ATC pada pukul 13.37 waktu Indonesia Barat memerintahkan Adam Air untuk balik ke rute yang sebenarnya. Tetapi pada pukul 13.56 pihak ATC mendengar jeritan dari para pilot dan pesawat itu dalam keadaan sedang menuju laut. Dan pada pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, Adam Air KI 574 dinyatakan hilang dan dinyatakan telah jatuh ke dalam laut. Setelah 8 bulan kejadian tersebut, pada tanggal 27 Agustus 2007,
mereka pun menemukan puing-puing Adam Air di perairan Majene dan mereka menemukan kotak hitam Adam Air. Tetapi hingga detik saya berbicara pada malam hari ini, tanggal 12 April 2020 pukul 8:24 ini, penumpang dan seluruh awak kabin pesawat Adam Air tidak pernah ditemukan. Bahkan barang-barang mereka pun tidak satu pun ditemukan. Oke guys, yang keempat ada merpati Nusantara yang jatuh di perairan Kaimana. Nah guys, pada tanggal 7 Mei 2011 terjadi sebuah kecelakaan pesawat Merpati Airlines MA60 dengan nomor penerbangan MZ8968. Pesawat ini membawa kurang lebih 25 orang dengan 6 awak kabin dan 19 penumpang. Pesawat ini memiliki rute dari Bandar Udara Edward Osok Sorong menuju Bandar Udara Kaimana. Oke guys, jadi setelah berangkat dari Sorong, pesawat ini pun terbang pada ketinggian yang seharusnya. Dan setelah beberapa jam terbang, akhirnya pesawat akan segera melakukan pendaratan di Bandar Udara Kaimana. Tiba-tiba cuaca di Bandar Udara Utarom Kaimana itu menjadi sangat buruk, yang menyebabkan jarak pandang pilot hanya mencapai 2 km. Pada ketinggian 14.000 kaki terdapat sebuah awan cumulonimbus yang menyebabkan sehingga pesawat itu tidak jadi mendarat dan akhirnya kembali terbang dan naik ke ketinggian 585 kaki dari bandara tersebut, hingga akhirnya pesawat itu tidak dapat dikendalikan lagi dan akhirnya jatuh ke dalam laut di sekitaran Kaimana tersebut. Kejadian ini mengakibatkan seluruh penumpangnya meninggal dunia beserta awak kabin dan pilot dan kopilot di pesawat itu. Oke guys, yang kelima ada pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak. Pesawat itu membawa 45 penumpang, diantaranya 37 penumpang dan 8 awak kabin. Pesawat dengan nomor penerbangan SSJ 195 registrasi 97004 ini milik maskapai Sukhoi. Pada jam 14:20 waktu Indonesia Barat, pesawat ini melakukan take off dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Saat lepas landas, pesawat ini naik ke ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan laut dengan berbelok ke arah kanan hingga radial 200 HLM VOR. Entahlah ini apa, tapi dijelaskan seperti itu. Pada pukul 14:26, pilot meminta izin untuk turun ke ketinggian 6.000 kaki dan diizinkan oleh ATC dengan alasan agar lebih mudah untuk kembali mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Setelah meminta turun ke ketinggian 6.000 kaki, pada pukul 14.32 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba pesawat itu kehilangan kontak dan dinyatakan jatuh. Tetapi belum diketahui di mana sebenarnya pesawat itu jatuh. Keesokan harinya Basarnas pun mencari letak tepatnya pesawat itu jatuh dan mereka menemukannya di Gunung Salak dengan keadaan yang hancur dan semua penumpang meninggal dunia dengan kondisi yang sangat tragis. Oke guys, yang keenam ada AirAsia KZ8501 yang jatuh di Selat Karimata. Nah guys, jadi pada tanggal 28 Desember 2014, tepatnya sudah 6 tahun yang lalu pesawat itu jatuh. Pesawat Airbus A320 dengan nomor penerbangan KZ8501 dengan registrasi PK AXC milik maskapai AirAsia Indonesia jatuh di Selat Karimata. Pesawat ini saat itu menjadi sebuah kecelakaan dengan korban paling banyak karena pesawat ini membawa total 162 penumpang dengan 155 penumpang dan 7 awak kabin. Pesawat ini take off dari Bandar Udara Juanda Surabaya pada jam 05.35 atau sekitar setengah 6 pagi waktu Indonesia Barat.
Dan pesawat ini dijadwalkan akan sampai di Singapura pada jam 8 pagi waktu setempat. Pada saat take off, pesawat ini pun naik ke ketinggian 32.000 kaki di atas permukaan laut. Nah guys, pada pukul 6:01 waktu Indonesia Barat, terjadi gangguan pada pesawat, di mana terjadi gangguan pada sistem Rudder Travel Limiter atau RTL yang terletak di bagian ekor pesawat. Nah, akhirnya pilot mendapatkan tanda peringatan kan karena kerusakan sistem tersebut. Nah, sementara memperbaiki kerusakan tersebut dengan cara yang dilakukan oleh pilot, dia melihat ke depan ternyata ada sebuah awan cumulonimbus yang besar di depan. Akhirnya pilot meminta izin kepada ATC bandara untuk menaikkan ketinggian pesawat menjadi 38.000 kaki dari 32.000 kaki. Setelah itu akhirnya pesawat diizinkan untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki di atas permukaan laut. Setelah itu pada pukul 7:55 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba AirAsia dinyatakan hilang kontak dan dinyatakan jatuh oleh ATC bandara. Melalui kejadian ini 162 penumpang meninggal dunia dan tidak ada satupun orang yang selamat dari kejadian ini. Dan yang terakhir adalah Lion Air JT610 yang jatuh di Laut Karawang. Oke guys, bagi kalian siapa sih yang tidak tahu dengan kecelakaan ini, kecelakaan yang baru-baru terjadi tahun 2018 kemarin yang menjadi kecelakaan dengan penumpang lebih banyak dari AirAsia. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2018 terjadi sebuah kecelakaan Boeing 737-8 MAX milik maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 PKLKP. Penerbangan ini memiliki rute dari Jakarta menuju Pangkal Pinang dengan membawa 189 orang, yakni 181 penumpang dan 8 awak kabin pesawat. Pesawat ini lepas landas dari Bandar Udara Jakarta pada jam 6:20 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan akan tiba di Pangkal Pinang pada pukul 7:20 saat terbang pada pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. 13 setelah lepas landas, pesawat ini pun dinyatakan hilang kontak. Entah karena gangguan pesawat ataupun kesalahan pilot, pesawat ini pun jatuh di Laut Karawang dan menewaskan kurang lebih 189 orang dengan 2 pilot, 5 awak kabin, 1 anak-anak, 2 bayi, dan sisanya penumpang dewasa. Oke guys, kita sudah sampai di akhir video. Dan jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silakan kalian like, subscribe, dan komen. Jika kalian ingin request tentang kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di dunia ini, kalian bisa request dan saya pun akan menjawabnya lewat requestan kalian. Oke guys, bagi kalian juga yang suka dengan video ini, silakan like, share, and comment. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin besar dan semakin layak ditonton oleh beribu-ribu manusia di muka bumi ini. Terima kasih guys sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan God bless you.